Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan lanjut membahas soal nomor 7. Di mana kemarin kita sudah bahas sampai soal nomor 6 saja. Oke, setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu, ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapakah luas tanah tempat pondok pesantren? Jadi, ia membeli 1 hektar tanah. Nah, yang pertama, mula-mulanya dia mempunyai 1 hektar tanah. Kemudian dia tanam berbagai jenis bunga seluas 4/5. Dan yang sisanya, itu dia mendirikan pondok pesantren. Yang ditanya sisanya, otomatis 1 dikurangi dengan yang ia tanami dengan bunga, sehingga sisanya nanti yang tempat ia dirikan pondok pesantren. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita taruh saja penyebutnya 5 karena di sini cuman penyebutnya ada per 5. Nah, caranya yang selanjutnya kita kalikan dengan yang 1 ini. 5 dikali dengan 1 itu hasilnya 5. Nah, dikurangi dengan ini tidak perlu dirubah 4. Jadi 5/4 sama dengan 1/5. Oke, jadi luas tanah tempat pondok pesantren itu seluas 1/5 hektar. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Sudah paham sampai sini? Mungkin kita lanjut saja di soal berikutnya. 2 karung beras. Masing-masing beratnya 23/10 kg dan 31 3/4 kg. Berapa berat kedua karung beras tersebut? Nah, itu yang pertama 23/10 itu kita jumlahkan dengan 31 3/4. Nah, di sini karena dua-duanya pecahan campuran itu bisa kita pisahkan antara 20 ditambah dengan 31 itu kita tambah dengan yang pecahannya kita kelompokkan tersendiri. 3/10 ditambah dengan 3/4. Sehingga di sini hasilnya 20 tambah 31 itu sama dengan 51. Ditambah dengan ini kita samakan penyebut. 10 dengan 4 penyebutnya kita samakan menjadi 20. 10 kali berapa yang menghasilkan 20 dikalikan dengan 2. Sehingga di sini juga dikalikan dengan 2. Sedangkan 4 dikalikan dengan berapa yang menghasilkan 20 kalikan dengan 5. Sehingga di sini 3 juga harus dikalikan dengan 5. Oke, di sini ditandakan dengan tanda tambah. 3 kali 2, 6. Dan 3 kali 5 itu sama dengan 15. Oke, sampai sini 51 ditambah dengan 21 per 20. 6 tambah 15, 21. Nah, 51 ditambah dengan 21/20. 21 bagi 20 itu hasilnya 1. 1 kali 20 karena 20 kali 1 itu 20. Sisanya dari 21 itu hanya 1. Sehingga hasilnya 1/20. Nah, bentuk pecahan campuran dari 21/20 adalah 1/20. Sehingga di sini 51 ditambah 1 itu dikelompokkan ditambah dengan 1/20. Nah, hasilnya adalah 52 ditambah dengan 1/20. Sehingga di sini hasil berat karungnya 52 1/20 kg beras karung kedua tersebut. Atau kalau diubah dalam bentuk desimal itu akan menghasilkan 52,05 kg. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Gimana? Sudah paham kan? Yang selanjutnya di sini ada soal mula-mula Ati membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang ia beli? Nah, di sini yang ia beli kita tinggal menjumlahkan antara
3/4 ditambah dengan 1/2/3. Sehingga di sini hasilnya 3/4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 1, 3. Ditambah 2 sama dengan 5. 5/3. Sehingga kita perlu samakan penyebut. Di sini penyebutnya 12. 4 kali berapa yang menghasilkan 12? 4 kali 3. Sehingga di atas juga harus dikalikan dengan 3. Di bawah juga begitu. 3 kali berapa yang menghasilkan 12? 3 dikali 4. Sehingga di atas juga harus dikalikan dengan 4. Nah, di sini 3 kali 3 itu sama dengan 9. Ditambah 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, sehingga hasilnya adalah 29/12. Dan untuk bentuk pecahan campurannya itu 29/12 bisa kita ubah menjadi 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 12 yang mendekati 9 yaitu 24. Sisanya berapa? 24 dengan 29. Jadi 5. 5/12. Nah, sampai sini adik-adik mengerti kan? Jadi jumlah berapa liter minyak goreng? Berarti 25/12 liter minyak goreng yang sudah dibeli oleh Ati. Yang selanjutnya soal nomor 10. 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk pertama itu dia mengangkut 2/3 ton. Truk yang kedua itu mengangkut 1/4 ton. Truk yang ketiga mengangkut 5/8. Yang ditanya berapa kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu. Nah, di sini kita tinggal tambah saja karena di sini masih dalam bentuk ton. Nanti kita jumlahkan setelah hasilnya kita dapatkan, kita ubah atau kita convert ke dalam kuintal. Jadi kita bawa dia dari ton ke kuintal. Tapi sebelumnya kita harus selesaikan dulu nih. 42/3 ditambah 51/4 ditambah 45/8 itu hasilnya berapa? Nah, karena ketiganya bilangan campuran, kita bisa operasikan dengan cara kelompokkan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4 itu ditambah dengan di sini pecahan campuran 2/3 ditambah 1/4 ditambah dengan 5/8. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini sama dengan 4 tambah 5 tambah 4 itu sama dengan 13. Kita samakan penyebut ditambah dengan kita samakan penyebut ini menjadi 24. 3 kali berapa yang menghasilkan 24? 3 kali 8. Otomatis di atas juga kali 8. 4 kali berapa yang menghasilkan 24? 4 kali 6. Di atas juga harus dikalikan dengan 6. 8 kali berapa yang menghasilkan 24? 8 dikali dengan 3. Otomatis di atas juga harus dikalikan dengan 3. Sehingga di sini 2 kali 8 sama dengan 16. Ditambah dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Ditambah dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, sampai sini sudah paham kan adik-adik? Sekarang kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi 13 ditambah dengan 37/24. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Sehingga di sini 37/24 ini masih bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 13 ditambah dengan 37 bagi 24 itu 1. Kenapa 1? Karena kalau 2 dia melebihi 37. Nah, begitu ya adik-adik. 1 kali 24 kan 24. Sisanya berapa? Sisanya 13. Jadi 13/24. Nah, setelah itu 13 kita ditambahkan dengan 1 angkanya yang di depan, baru kita tambahkan dengan 13/24. Jadi hasilnya adalah 13/24. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, jika sudah dapat
Nah, kita kan mau bawa dia ke dalam satuan kuintal, tapi ini dalam bentuk ton. Nah, dalam bentuk ton. Supaya kita dapat dia ke dalam bentuk kuintal, kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sehingga di sini 14 kali 24 ditambah dengan 13 itu sama dengan 349 per 24. Nah, kayak gitu. Ini masih dalam bentuk ton ya. Ton. Nah, sehingga kita lanjutkan di sini 349 dibagi dengan 24 itu hasilnya 14,5416. Nah, kayak gitu ya. Sehingga di sini masih dalam bentuk ton. Ingat, 1 ton berapa kuintal? 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Nah, kayak gitu ya. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Sedangkan 1 kuintal itu sama dengan berapa gram? 1 kuintal itu 100 gram. Nah, 100 kilogram. Maaf ya. Jadi 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Nah, jadi di sini dari ton kita kalikan 10. 14,5416 itu kita kali dengan 10 sehingga satuannya sudah berubah menjadi kuintal. Itu sama dengan di sini kita lanjut 145,42 kuintal. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nah, selesai. Gimana? Sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 11. Nah, Pak Sani dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen tomatnya dalam minggu ini. Karena minggu depan ia harus mempersiapkan pesta perkawinan putrinya. Agar panen dapat selesai, tiap-tiap mereka harus dapat memanen 3/5 petak tomat. Berapa petak tomat keseluruhan? Nah, berapa petak? Jadi, di sini kita jawab. Mereka ada 4 orang, tapi di sini masing-masing harus memanen 3/5. Jadi, 4 dikali dengan 3/5. Nah, kayak gitu ya. Atau masing-masing dari 4 orang memanen 3/5. Berarti 3/5 tambah 3/5 tambah 3/5. Nah, kayak gitu kan. Jadi di sini 4 kali 3, 12/5. Nah, ini 12/5 bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 12 bagi 5 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena yang mendekati adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Sisanya berapa? Sisanya 2/5. Jadi, 2/5 petak atau sama dengan 2,4 petak. Nah, petak tomat. Oke? Nah, sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di mana ada soal cerita untuk keperluan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Ibu Jubaida berencana membuat kue nastar spesial berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, sudah ada di sana. Yang ditanya tentukan total bahan keseluruhan yang dibutuhkan Bu Jubaida untuk membuat kue nastar spesial tersebut. Nah, di sini disuruh kita untuk total keseluruhannya. Ingat, karena di sini ada kilogram, ada gram, berarti kita harus bawa dia ke satuan berat. Nah, kita harus tahu dulu satuan berat itu berapa saja. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Jadi kalau kita lihat di sini, kita buat tangga, ada kilogram, ada di sini ada hektagram, ada dekagram,
ada gram itu sendiri. Di sini ada gram. Terus kita turun satu tangga ada desigram atau DG. Nah, di sini gram ya, ada GR. Nah, turun lagi satu ada sentigram. Turun lagi satu ada miligram. Nah, setiap turun satu langkah di sini itu dikalikan dengan 10. Dikalikan dengan 10 atau sebaliknya, kalau naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Nah, kayak gitu ya, Adik-adik. Sehingga di sini kalau kita lihat 1 kilogram itu, misalnya 1 kilogram itu berapa hektogram? Nah, kita kalikan 10, berarti 10 hektogram. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kita langsung saja, di sini ada istilahnya dalam berat itu ons. 1 ton, misalnya tadi 1 ton itu 10 kuintal. Jadi 1 kuintal itu 100 kilogram. Nah, 1 kilogram itu ada istilahnya 1 kilogram. Mana di sini tidak ada ya yang istilahnya pon-pon. Jadi ini sekedar pengetahuan tambahan. 1 pon itu ada 1 pon itu sama dengan 5 ons. 5 ons. Nah, sedangkan 1 kilogram itu sama dengan 2 pon. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau 1 pon itu berapa? 500 gram, begitu ya. 500 gram itu 1 pon, atau 1 ons itu berapa 1 ons? 1 ons itu 100, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, kayak gitu ya. Ini pengetahuan tambahan buat adik-adik supaya lebih mengerti tentang satuan berat. Sehingga di sini kita bisa jawab kita mau bawa dia ke dalam satuan gram saja ya. Sehingga kita bisa mengetahui kalau kilogram nanti kita dihadapin dengan angka desimal. Agar kita mudah, kita bawa semua satuan bahan-bahan ini ke dalam gram saja. Nah, sini ada yang pertama, ada 4/4 butir telur, di mana 125 gram per butir. Jadi, kalau 4 dikali dengan 125. Nah, ditambah dengan yang kedua setengah kilogram tepung terigu. Ingat, 1 kilogram itu berapa gram? 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? 1000 gram. Nah, kayak gitu kan. Jadi, kalau setengah kilo itu berapa gram? Itu ada 500 gram. Nah, kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada setengah kilogram mentega. Nah, sama juga setengah kilogram itu sama dengan 500 kilogram. Ingat kita bawa ini ke semua satuan gram ya. Yang selanjutnya 100 gram gula halus. Oke, dia sudah ke satuan gram, jadi tidak perlu kita ubah. 1 bungkus vanili. Nah, 1 bungkus itu beratnya 45. Jadi kita tambah saja 45 di sini. 45. Oke, yang selanjutnya di sini ada 100 gram keju Gouda. Nah, di sini sudah dalam bentuk gram, jadi kita tidak perlu ubah lagi. Yang selanjutnya ada 2 butir kuning telur untuk olesan. Nah, 2 butir kuning telur ini berapa ya? Berapa gram? Biasanya 2 butir kuning telur 1 potong kecil kayu manis, 50 gram kismis, 1 buah nanas 0,5 atau setengah. Oke, 1 buah nanas itu 0,5, sehingga di sini 500 ditambah dengan 300 gula.
300, tapi di sini yang kita masih pertanyakan itu 2 butir kuning telur itu berapa gram? Di sini satu potong kayu manis juga berapa gram itu belum ada keterangannya di sini ya. Nah, karena di sini dia bilang di sini 4 butir kuning telurnya 125 gram per butir, karena di sini 2 butir kuning telur, jadi kita dapatkan informasi bahwa 2 butir kuning telur itu adalah 250 gram. Yang selanjutnya ada kayu manis lagi di sini. Nah, kayu manis satu potong kayu manis itu berapa gram? Kita belum tahu ya di sini. Kita anggap tidak ada keterangan bahwa di sini kayu manis satuannya dalam berat gitu ya. Kayu manis. Sehingga di sini kita jumlahkan total semuanya itu 500, 4 kali 125, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 2750, 2800, 2845. Oke, 2845 gram. Total berat bahan seluruhnya yang dibutuhkan Bu Jubaidah untuk membuat kue natsar spesial tersebut. Oke, sampai sini sudah paham kan? Ini baru jawaban untuk yang A. Sedangkan yang B, jika resep Bu Jubaidah membuat 50 butir kue natsar, maka untuk membuat 125 butir kue natsar jika dengan resep itu Bu Jubaidah membuat 50 butir kue natsar, jadi bahan-bahan ini dimisalkan untuk membuat 50 butir saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika Bu Jubaidah ingin membuat 125 butir kue natsar? Nah, berapa berat bahan seluruhnya? Nah, itu kita pakai jika 50 butir kue natsar itu membutuhkan 2845 gram. Ini untuk yang B ya. Gram. Nah, pertanyaannya sekarang kalau 125 itu berapa gram yang dibutuhkan jumlah bahannya? Nah, sehingga di sini kita tinggal pakai perbandingan. Jadi di sini 50 itu bisa membutuhkan bahan 2845. Sedangkan 125 itu berapa bahan? Misalnya kita simbolkan dengan B karena ini untuk nomor B ya. Oke, kita lanjut di sini. 50B kali silang ya. B dikalikan dengan 50, ini dikalikan dengan 125. Jadi 50B itu sama dengan 125 dikalikan dengan 2845. Sehingga di sini B sama dengan kita kalikan dulu 125 dikalikan dengan 2845 itu sama dengan 355.625. 625 itu kita bagi dengan 50 sehingga ini berat bahan keseluruhan yang dibutuhkan itu sebanyak 7.112,5 gram, karena di sini gram ya yang kita pakai. Oke, total berat yang dibutuhkan untuk membuat sebanyak 125 butir kue natsar itu sebanyak 7.112,5 gram berat bahan jumlah keseluruhan. Nah, sampai di sini sudah paham kan adik-adik? Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Don't forget to subscribe, like, and share.